umur, boleh tua tapi jiwa tetap muda. Makanya petani muda keren Pak, jadi harus keren. Jangan baru dapat, kemudian setelah dapat tidak digunakan dengan baik. Muncul kelompok-kelompok fiktif, tidak boleh SGM, sarung gerombol kalau sudah dapat. Itu gunakan dengan baik untuk kepentingan hidupnya sehari-hari. Jangan pernah kita berkecil hati walaupun kita menjadi petani, khususnya yang sebagai petani. Dan disinilah ketika ada sinergi antara petani dan BPL, sehingga apa yang diriskan dari beberapa referensi yang dia dapatkan, yaitu sangat merosotnya orang ikut menjadi petani Pak di Indonesia. Kalau tahun 1976 itu tercatat sekitar 68% masyarakat Indonesia menjadi petani, tapi sekarang hanya tinggal mungkin 9%. Maka BIPTEK di Kabupaten Buleleng ini saya buka secara resmi. Terima kasih Bapak. Om awi genam astu namo sida. Om padme sana yenama suak. Silakan kita dulu kembali. Dan saat ini sudah kita saksikan bersama penyerahan yang langsung diserahkan oleh Bapak Anak Agung Weda. Bali itu pertanian, pertanian air itu adalah sumber kehidupan. Jadi buat apa kita bertani hebat, buat apa kita bertani modern, buat apa kita ekspor kalau kita nggak punya air, kan lucu, keadaan bumi. Jadi ini ironi, makanya ini harus kita jaga karena inilah hulu kita, air. Tapi kalau nanti ikut di perkumpulan, bagaimana kita belajar bagaimana membuat buah panel itu polongnya standar 16 cm minimal panjangnya Pak, dengan diameter misalnya 1 cm, itu akan kita dapatkan. Karena kalau di komunitas saya ada sharing Pak, bagaimana kita cara memilih bibit yang baik, bagaimana cara menanam paneli yang baik, bagaimana cara kita di pasca perawatan, pasca processing dan lain sebagainya. Karena kita di PMK ini lengkap, ada UCDP, kita sudah punya di Bali ahli processing buah vanili namanya Profesor Made Suparto Utama. Kita sebut dorman maksimal, bukan kita lihat dari batangnya, tapi dari umbinya. Nah, kalau dikata harus jatuh sendiri, artinya nggak boleh dipotes, harus lepas sendiri. Yang saya ingin ketahui tentunya tentang harga atau lancarnya penjualan orang tersebut nantinya, agar tidak kayak tanaman yang lain, gitu maksud saya, kayak kunyit kan, paling mudah ditanam, lempar saja tumbuh. Jadi nanti ruginya banyak, hampir 50% itu bakalan nggak jadi kalau tanamnya bulan 12, 2 sampai 1 sampai 2 sampai 3 bulan dari bulan 12 sampai bulan 1 sampai 2. Berarti saat musim penghujan sangat rentan risiko untuk gagal saat menanam orang itu ya? Iya, kalau terlalu curah hujannya sudah terlalu tinggi tinggi ya. Terus saran dia ini untuk nanam awal itu bulan apa? Kalau saya nanamnya dari awal itu bulan 10. Bulan 10 itu bulan yang paling bagus bagi saya, menurut saya. Maka sudah ada instruksi seperti itu, disuntik, disemprot, di bawahnya ada orang. Secara logika dan secara keilmuan harus ada sterilisasi di kewilayahan. Dulu aja kalau namanya organik Pak, dari hulu 10 kilometer tidak boleh ada perlakuan organik karena akan dibawa oleh hama, air, macam-macam lah. Kayak nomor 1, komitmen. Dan yang Pak, manggis itu pasti ada tiket yang menerima modal Pak. Sebelum ngubah, boleh kita ngomong ya. Tapi kan yang lain beda. Sama ada kita manggisnya, ada apa? Pajak itu kan betul, betul. Itu kalau tidak mau itu Pak. Jadi desa itu
Jadi kepala desa MUI sama BUMDes, MUI sama BUMDes, ini BUMDes ini kita anggap ini sebuah kelompok sama aja. BUMDes kelompok tani apapun platformnya ya sama saja. Mau dia koperasi, mau dia BUMDes sama saja. Ini kan platform kayak kendaraan lah kita. Jadi kepala desa MUI sama BUMDes, bank MUI sama BUMDes, off-taker perusahaan MUI sama BUMDes, BUMDes MUI sama petani. Jadi, ini yang terjadi di tembok. Kalau Bapak dan Subiu, buat kelompok tani MUI sama dia, seperti off-taker, kelompok tani MUI sama desa. Jadi saat petani ini misalnya kasih dia operator desa, kasih dia punishment, hukuman, kalau dia nakal, BUMDes itu kan ada sumber dananya dari pemerintah provinsi. Yang bilang pada saat Pak Gubernur menjabat, beliau banyak memunculkan dana ke bank satu ke masing-masing desa. Nah, sekarang dengan demikian di samping itu juga BUMDes juga ada dibentuk oleh masyarakat itu sendiri yang namanya BUMDesa. Kira-kira bagaimana mekanisme prosedural berkaitan dengan ketika yang namanya petani untuk mendapatkan skim kredit yang disampaikan. Karena yang kita ketahui bahwa keberadaan BUMDes yang sampai saat ini khususnya di Kecamatan Sumbiu barangkali masih perlu kita publikasikan sehingga masyarakat sebagian besar memahami tentang keberadaan BUMDes itu. Karena tidak menutup kemungkinan pemahaman kami bahwa di Sumbiu ada beberapa BUMDes yang nampaknya barangkali kondisinya sampai saat ini belum seperti yang kita harapkan. Sehingga dengan demikian kerjasama ketika petani membutuhkan dana ini nampaknya perlu usaha yang begitu maksimal. Oke teman-teman, tadi kita sudah di sesi teori terkait porang dan vanili. Setelah makan siang ini kita akan masuk ke sesi praktik. Sebelum praktik kita akan tanya beberapa peserta yang tadi udah teori. Ayo. Akhirnya dia buatkan kan, dan mereka tenang, aman. Swastiastu. Lagi mentaken. Niki untuk dokumentasi. Tadi terkait untuk sesi BIMTEK kali niki, terkait porang vanili niki. Tadi di sisi teori tadi, punapi kira-kira kesan-kesannya, pesannya punapi. Mungkin bisa ada tambahan nanti. Aris, Bapak mungkin? Bapak yang Aris. Bagus kok, bagus terus. Dengan adanya BIMTEK semacam ini, jadi porang ini kan komoditi baru Bang ya. Yeah. Jadi dengan sharing semacam ini kita lebih terbuka lah pengetahuan kita. Terkait porang, Bapak selaku PPL napi petani dari Dukat Sumaga. Sudah mulai masuk fase dorman, jangan kaget ya porang seperti ini, jangan dikira sakit nanti. Nah, ini dia masuk fase dorman. Kalau dia sakit, artinya tuanya dia, tua daun itu dan tua batang ini, dia tidak berbarengan. Seperti rata-rata tumbuhan hortikultura sakit. Ini salah satu contoh porang yang tidak dorman sehat ya, artinya pohonnya ini mati karena sakit. Bentuk lumpangannya ini namanya lumpangan. Bentuk lumpangannya seperti ini. Kalau dia dorman dengan pohon yang sehat, tunas utamanya dia kelihatan. Ini dia dorman dengan sehat. Kalau ini dorman dengan sakit, dorman terpaksa dia jadinya. Karena musimnya belum sudah mau memasuki fase dorman, dia mendormankan diri dia, menunggu musim tanam berikutnya. Ingat, dia hanya tumbuh di musim hujan. Nah, kalau kejadiannya seperti ini perlu yang jelaskan sedikit guys. Porang ini termasuk umbi batang. Umbi-umbian dibagi berapa? Pelajaran SD, SMP, masih ada yang ingat? Kalau pensiun Porang jenis umbi-umbian dibagi 3. Umbi akar, umbi batang, lagi satu buah. Umbi pohon. Umbi daun. Nah, umbi daun ya bawang, umbi akar ya ketela itu. Yang membentuk dia terbentuknya umbi ini di pangkal batang. Dan kalau ini ditanam, tumbuh, ini hilang, ini busuk. Membentuk umbi baru dia. Setiap fase tumbuh, dia pasti membentuk umbi baru. Termasuk mau tanam dari katak atau bulbil, ini kataknya. Biji bunga, spora.
Dia nggak mau sebut dia spora lagi. Oh gitu ya. Yang paham, spora itu perkembangbiakan jamur. Ini biji bunganya dia. Nah, ini untuk porang. Biasanya setelah umbi itu atau pohon itu melewati 3 fase dormansi, dia tumbuh ini. Otomatis. Tidak otomatis. Biasanya tumbuh ini. Sebagian besar dia tumbuh biji bunga. Bisa juga dia terangsang keluar biji bunganya kalau pada waktu musim tumbuhnya dia itu kadar air atau nutrisi di lahan itu sedikit. Untuk mempertahankan regenerasinya dia, itu karakteristik semua tumbuhan untuk punya sifat mempertahankan regenerasinya dia. Nah, karena kalau dia tumbuh biji bunga, dia membutuhkan hanya nutrisi sedikit. Sana sesuaikan dengan lebarnya nih kita, lingkarannya bawah. Fungsinya pegangan ini Ya kan? pegangannya ini. Nah, nanti kan kita masuk di sini. Kan? Kan media bung. Jadi medianya jelasnya ya Pak. Makhluk ini medianya penting aja. Ya. Media ini yang beri nama pancamedia, Pak. Pancamedia itu bahannya dari 5 bahan organik. Yaitu ada kulit kambing, ada sekam bakar, ada kokopit, ada daun bambu. Kenapa dia pakai daun bambu? Karena itu mengandung juga beberapa dari unsur bakteri. Untuk bisa antisipasi nike. Daun bambu yang kering apa? Yang sudah lapuk, Pak. Sudah lapuk. Sudah lapuk. Jelas. Dan juga dia kasih campuran ya seperti yang tiang buat itu di rumah. Ya kita pakai trichoderma, tambahin lah median itu. Nah itu kan ampun. Kalau bisa Bapak ada modal, lebih baik potnya yang lebih besar. Karena untuk tanaman tumbuh kembangnya itu tentu juga penyerapan nutrisi dari media itu sendiri. Ketika medianya lebih banyak, otomatis dia akan bisa tumbuh lebih lama. Nah di sini juga ketika sudah kita siapkan ini, tentunya juga yang tidak terlepas dari kita mau menanam padi, tentu harus ada bibit yang bagus. Nah ini bibitnya seperti ini, jelas kita kalau dapat Pak bibit yang bagus-bagus unggul seperti ini. Ini sudah bibit unggul tahun 90, bibit unggul tahun 90 yang sudah dikasih oleh pemerintah. Ini sebenarnya ya planifolia. Nah, planifolia ini di Bali rata-rata planifolia, Pak. Masalah batangnya ini besar dan kecil itu tergantung daripada asupan nutrisi pada petaninya yang nanam di tempatnya itu sendiri. Akar-akar udara, niki kan ada akar nih. Niki kita bersihin semua. Karena akar niki ketika kita tidak bersihin, ini akan berpotensi mengundang penyakit. Nah, penyakit ini nanti berpotensi fusarium dia mengering, Bu. Lebih baik kita bersihin karena ini kalau masih hijau seperti ini dia masih memerlukan asupan nutrisi untuk mempertahankan akarnya niki. Ketika kita sudah potong di sini, otomatis nutrisi ini akan ada di batang paneli dan akan mempercepat tumbuhnya tunas daripada tanaman paneli. Dan nah tentunya caranya sangat sederhana karena beberapa belakangan ini petani salah cara nanamnya sebenarnya. Nah, kalau sebelum siang menanam Pak ya, barangkali kan saat yang tepat untuk nyari bibit itu pagi, sore, pagi, siang. Ini cari bibitnya. Ya. Cari bibitnya tidak menghitung entah kapan. Yang jelas bagi bibit ini jangan habis kita cari di tanaman induknya langsung kita cari. Kita tunggu. Ya itu yang terpenting. Kita tunggu dulu. Ini agak ngering seperti ini. Ya biar nggak ada getahnya. Kenapa harus tidak ada getahnya? Ibarat kita manusia, Pak. Ketika kita melakukan penanaman, ketika masih ada luka, keluar darah, kita kena kotor dan sebagainya, termasuk infeksi, sehingga juga ini berpotensi mengeluarkan mendatangkan jamur. Ini dihilangkan dulu daunnya. Kalau dulu kan daunnya bisa ditanam gitu, jangan. Nanti daunnya ini kalau ditanam, dia berpotensi juga akan busuk, sehingga bisa fusarium nanti. Ya, nah, ini cara nanamnya. Kalau dulu kan kadang-kadang dikasih gitu, Bu. Salah, Pak. Jangan kayak gitu nanam paneli. Melengkung bidan kan? Ya, jangan kayak gitu nanam paneli. Nah, kalau bisa nanti jangan terlalu banyak saja ditimbun. Kadang-kadang yang kayak gitu aja dah. Oh gitu. Ya gitu aja. Biarin dia agak kelihatan itu karena akar paneli itu kan dia turun, Pak, dari. Nah, kita ikat dari sini. Dan mungkin dari apa yang tiang paparkan ini ada yang kurang jelas ataupun apa, kalau tiang bisa jawab kita syukuri, kalau tidak mari kita bahas bersama. Ngiring, Pak. Oh niki sambutnya Pak, tiang nak demen mau dapan Pak. Ya, karena dok masih disur. Sambutnya kira-kira perlakuan yang kene.
Sambuknya ini Set malu apa cak-cak apa kengkan apa jemput. kalau Bapak, kalau Tiang karena sudah ada kerjasama dengan perusahaan Koko Fiber yang ada di Bali, yang ambil dari saya. sudah jadi. Kalau Bapak hanya sekedar koleksi nanti untuk membuat menghias tanaman di pekarangan rumah, Bapak bisa nanti cari selabut kelapa yang sudah kering sana. Itu Bapak cacah ya Bapak gini, itu masukin ke sini. Buat seperti ini bisa. Syaratnya pakai ini pipa Pak. apa? Harus pakai pipa ya Pak. Ini kan gini, ini kan alternatif nih. Bapak bisa apa saja bisa, yang penting untuk menahan daripada tajar itu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sama buat petani keren. Kita, Suniu, Doraemon, dan Pikachu. Kita mau tanya, tapi namanya kesan pesan terkait masalah BIMTEK Trinity nanti. Mungkin silakan, bebas siapa aja boleh bicara. Haris. Awal saya, Haris. BIMTEK ini sangat luar biasa. Paling tidak kami di sini sebagai petani yang awalnya hanya sekedar tahu, sekarang lebih tahu. Sekarang. Dan juga pastinya ini bisa kami apresiasi kepada masyarakat yang ada di desa kami sendiri. Desa Patas ya? Desa Patas. Luar biasa. Bapak mungkin? Oke. Selamat siang Kamarudin. Ini bulan yang luar biasa Pak Gomeda, yang bangga sekali bisa bertemu dengan teman-teman dari komunitas dan keluarga. Pada intinya, ke depan harapan kita semua, petani khususnya di wilayah Bali itu bisa maju dengan adanya acara BIMTEK ini. Budidaya seperti tani dan orang bisa maju sejahtera ke depan masyarakat Indonesia Jaya selalu. Siap. Ya. Yang paling ganteng, yang paling ganteng. Yang paling racakan lah. Seri. Oke, selamat sore. Hari ini dengan adanya BIMTEK, jujur saya pengetahuan porang bertambah karena itu hari berapa kali pertemuan sudah terus ya, dari Singaraja, dari Patas Singaraja, dan hari ini kami dapat ilmu yang sangat luar biasa. Cara penanaman porang tadi, metode miring belah ini sangat bagus sekali. Pengetahuan baru ya? Ya, pengetahuan baru bagus sekali. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada lagi ilmu-ilmu yang baru ya untuk kita lebih meningkatkan produksi di perkebunan kami. Dan pastinya supaya lebih keren lah. Iya, lebih keren. Baik, silakan. Apalagi ya kalau saya semua dijawab semua ini sama teman-teman yang lainnya. Yang jelas sih untuk Kopinya mantap. BIMTEK ini menurut saya sangat luar biasa. Pertama menambah ilmu. Yang kedua banyak bertemu dengan orang-orang hebat di sini, yang jelas dengan Pak Agung Weda ini terutama ya kan, dengan beliau ini lagi kita pernah ketemu di sana ya kan. Terus untuk di BIMTEK ini kita mendapatkan penjelasannya lebih detail lagi, penjelasan perihal masalah orang ini sendiri, karena seperti yang tadi dibilang Mas Farhan. Jadi semua itu untuk masalah bentuk, porang, penanaman seperti apa, itu sudah sangat jelas sekali. Nah, jadi tinggal praktek aja, nggak bisa berbuat apa lagi, udah cukup. Mantap. Salam petani muda. Keren. Luar biasa. Jadi sebaik-baiknya porang adalah porang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Biasa.